Halo, kembali lagi. Jadi kita akan melanjutkan bahasan mengenai matriks dalam R. Jadi kemarin pun kita juga sudah belajar mengenai vektor dan kita sekarang akan belajar mengenai matriks. Jadi seperti yang kalian ketahui dalam matematika, matriks itu berisi baris dan kolom, di mana kita nanti bisa mengisi elemen dari matriks. Oke, jadi kita mulai saja. Oke, jadi fungsi yang Anda gunakan adalah ini, adalah matriks. Nah, ini Anda akan menggunakan matriks ini untuk membuat matriks ya. Jadi Anda bisa lihat sintaksnya berada di kiri. Jadi tentunya ada memiliki baris, memiliki kolom. Jadi seperti dengan vektor, ini tidak harus berupa angka semuanya, tidak harus berupa numerik, tapi bisa berupa karakter juga misalnya. Jadi Anda bisa lihat ya, sintaks dasarnya seperti itu. Jadi ada datanya, kemudian data ini yang akan Anda isi ke matriks Anda, kemudian ada berapa jumlah baris yang Anda mau, itu maksudnya n row, ya. Kemudian ada n call, jumlah kolom. Nah, kemudian by row ini akan menandakan Anda akan mengisi elemen matriks Anda dari baris dulu atau dari kolom terlebih dahulu. Nanti akan lebih jelas ketika kita bahas. Lebih lanjut. Ada juga dim names, dimension names. Jadi ini adalah ketika Anda ingin memberikan nama ke kolom dan juga baris yang Anda miliki. Di belakang saya sedang hujan, jadi semoga suara tidak masuk mikrofon. Oke, tentunya lebih mudah pakai contoh. Jadi misalkan seperti ini ya, kita punya data seperti ini. Oke, sequence angka, saya berikan nama V ya. Jadi seperti biasa Anda lihat, ini adalah V, integer kan ya di situ ya. Anda juga bisa buat sequence lain di situ ya, bisa berupa double. Nah, kemudian seperti ini, saya sekarang yang membuat matriks dari V. Nah, jadi saya kasih nama mat1, misalkan, kemudian saya pakai fungsi matriks. Oke, saya pakai yang paling ini aja. Anda bisa lihat ya, defaultnya seperti ini. Cuma kita isi. Mungkin biar lengkap saya tulis seperti ini ya. Data itu V, kemudian n row-nya 3, n call-nya 3. Mungkin seperti ini dulu. Jadi kita lihat seperti apa isinya. Oke, nah jadi Anda bisa lihat ya, dia mengisi ke bawah terlebih dahulu. Oke, berarti itu adalah by row-nya adalah false. Oke, jadi dia mengisi ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sekarang kalau saya kasih seperti ini, jadi by row-nya itu adalah true gitu ya. Nah, Anda lihat seperti ini ya. Seperti apa isinya mat1 sekarang? Nah, Anda bisa lihat sekarang ya. Jadi dia mengisi ke arah baris terlebih dahulu. Maksudnya di baris 1 diisi dulu, baris 2 diisi dulu, baris 2 diisi kemudian, baru baris 3 diisi kemudian. Oke? Sementara kalau yang sebelumnya adalah by row, itu false, berarti dia mengisi ke arah bawah terlebih dahulu. Oke? Jadi kolom 1 penuh dulu, baru yang selanjutnya. Jadi Anda bisa lihat bedanya ketika by row itu true atau by row itu false. Jadi by default, by row itu false, makanya kalau saya lakukan seperti ini, mat satunya itu adalah seperti yang ada di atas. Oke? Nah, jadi itu ya. Jadi data itu bisa Anda isi dengan apapun. Jadi mungkin bisa dibilang di cara tidak langsung ya. Kalau Anda MATLAB kan Anda langsung membuat matriks. Cuma kalau dari sini, dari data, baru Anda buat suatu matriks. Mungkin saya kasih contoh lagi, misalkan mat2, Anda pun bisa lakukan seperti ini ya. Coba ya, misalkan 1, 2, 3, 4, n row-nya mungkin lebih besar ukurannya. N row-nya mungkin 2, n call-nya 3. Saya bisa taruh by row ini di mana-mana ya, selama saya kasih penjelasan ini apa. By row-nya true, maka mat2 ini isinya akan seperti ini. Oke, mengisi ke baris 1 terlebih dahulu. Kemudian, Anda juga bisa cek ukuran dari matriks ini menggunakan fungsi dim. Oke, Anda bisa lihat di sini ada dim. Jadi kalau saya ketikkan dim mat1 adalah 3 kali 3 misinya, 3 kali 3 isinya. Dim mat2 adalah 2 kali 3. Oke, barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Oke, jadi di sini take home point-nya adalah fungsi matriks. Oke, kita belum pakai dim names, ini masih nanti.
Nah, ya ini sekarang ya. Jadi misalkan kita pakai yang ini deh, saya hapus ya. Kita masih pakai V yang tadi. Sekarang misalkan kita punya berarti 3 x 3 kan ya. Row name siapa aja nih? Saya mau kasih nama baris 1, sesuai urutan ya, baris 2, kemudian baris 3. Oke, ingat C itu untuk membuat vektor, kemudian kolom names-nya adalah kolom 1, kolom 2, kolom nggak konsisten tuh, kolom 3. Oke, nah sekarang saya mau buat seperti tadi. Matrix, kemudian ininya V, kemudian mungkin by row-nya true aja ya, biar kelihatannya enak. Kemudian end row 3, end call 3. Nah, dim names-nya nih, ada perhatikan. Saya mau pakai list di sini. Oke, jadi saya tulis list yang isinya adalah row names, R name, saya kasih nama di situ ya, dan C name. Oke, nah sekarang kita print mat 1 isinya seperti apa. Nah, Anda bisa lihat kan ya, sekarang baris-baris Anda memiliki nama kolom dan juga tentunya di situ memiliki nama baris juga. Oke, nah kalau sudah jadi matriksnya ya, Anda punya mat 1 tadi seperti ini, Anda pun bisa mengubah. Misalkan gini, saya ingin mengubah row names-nya gitu misalkan. Berarti akan menjadi seperti ini. A, B, C. Nah, kita lihat sekarang mat 1 isinya seperti apa. Anda bisa lihat kan ya, row names-nya berubah, dan Anda juga bisa lakukan hal yang sama dengan call name. Misalkan saya mengubah nama menjadi kecil deh. Kecil ya, ingat dia case sensitif, A kecil, A besar tidak ada bedanya. Nah, kalau Anda lakukan, maka mat 1 bentuknya akan seperti itu. Oke, jadi yang saya sampaikan di sini adalah Anda bisa mengubah atau memberikan justru nama ke baris dan kolom dari matriks Anda. Nah, sekarang yang saya lakukan adalah memanggil elemen-elemen dari matriks saya di bawah, matriks saya di atas. Oke, ini mirip seperti memanggil vektor ya, cuma sekarang kan Anda kalau namanya matriks, Anda memanggil kolom sama barisnya. Kayak kita biar gampang saya mau kasih matriks A aja ya namanya ya. Oke, saya ketikkan dari awal aja biar kita latihan. Matriks, kemudian C 19 by row true and call 3 and row 3. Oke, saya nggak usah kasih nama deh. Oke, saya Ctrl L, ini A ya, ingat tadi ya. Sekarang saya mau manggil elemen di baris pertama, kolom kedua. Seperti ini sintaksnya. Oke, jadi pertama barisnya, kemudian kolomnya. Misalkan saya mau manggil di baris ketiga, kolom kedua, nah berarti seperti ini ya, saya akan memanggil 8, baris 3, dan kolom kedua. Oke, cukup simpel di situ. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya gimana kalau saya mau memanggil satu baris saja. Oke, nah jadi Anda ketikkan seperti biasa, sekarang saya mau manggil baris pertama. Seperti apa? Nah, itu Anda kosongkan saja ya. Jadi di sini tidak ada isinya gitu. Ini kalau Anda terbiasa dengan MATLAB, Anda akan memberikan simbol ini. Oke. Nah, sekarang kosongkan saja. Maka dia akan memanggil baris pertama. Sama seperti ini, dia akan memanggil baris kedua dan juga baris ketiga, Anda tahu. Nah, sama juga ya, Anda bisa memanggil kolom ya. Tidak ada di samping sepertinya, cuma Anda bisa memanggil kolom dengan cara seperti ini. Oke, Anda bisa lihat ya, Anda memanggil kolom 1 ataupun kolom ketiga, misalkan seperti ini. Nah, Anda juga bisa ya, Anda itu banyak contoh di samping, Anda bisa coba-coba sendiri. Kalau misalkan saya mau memanggil baris ke-1 sama 2, saya bisa seperti ini. Bisa juga saya mau memanggil baris 1 dan ketiga. Nah, Anda perlu memanggil C seperti ini nih. Makanya bisa seperti ini. Oke, atau misalkan ya mungkin mau ambil baris 1, 3 sama kolom 2 sama 3. Itu pun juga bisa. Oke, jadi ini silakan mencoba menggabung-gabungkan saja nih. Bagaimana cara Anda memanggil baris dan juga kolom. Oke, nah kalau Anda mau excluding, Anda bisa memakai simbol minus di situ. Oke, jadi saya misalkan biar gampang,
saya mau memanggil semua elemen kecuali yang di baris kedua. Jadi Anda pakai simbol minus di situ. Anda bisa lihat kan ya, dia memanggil yang ini, sama dia memanggil yang ini. Oke, Anda juga bisa gabungkan, saya mau hilangkan misalkan baris kedua sama kolom ketiga, Anda pun bisa pakai cara seperti ini. Misalkan saya mau, ya biar sama persis, paling ini ya, Anda saya lihat, di sini saya pakai mat 1, di sini pakai A. Oke, itu aja bedanya ya. Itu di kiri saya berikan nama matriks saya mat 1, yang adalah ini. Nah, Anda bisa coba-coba sendiri ya. Misalkan saya mau menghilangkan baris ke-1 sama ketiga, ya seperti ini caranya. Alias kalau di sini, Anda hanya memanggil baris kedua saja. Oke? Nah, jadi itu cara membuat matriks dengan menggunakan fungsi matriks. Nanti selanjutnya kita akan memakai fungsi R-bind dan C-bind di bagian kedua. Oke, sekian dan terima kasih.